seseorang yang banyak melakukan dosa besar, membunuh, kemudian disuruh pindah, jan situ jo, pai ke tempat lain tu, aduh banyak majelis ilmu, datangi situ. Dalam perjalanan meninggal, belum nyampai di majelis ilmu, belum sempat mandanga ilmu tu, belum sempat, masih dalam perjalanan, wafat, meninggal. Tolong kuah, kamana deke? Ke tempat maksiat alamoh tu, atau ke majelis ilmu? Ternyata dekat kepada majelis ilmu, dakhalatul jannah, dijamin masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pagi ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Karena sudah ada teman-teman kita, saudara kita yang berangkat menghadap ke Allah, tak kembali lagi. Maka nikmat hidup selalu kita syukuri. Dan alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan kesempatan. Ya, kadang-kadang lain masih duit, tapi waktu tu sampai sedue, dado waktu tu. Makanya kata Rasul kan, pergunakan 5 sebelum datang yang 5. Salah satunya adalah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Dan alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Ini kadang-kadang yang berat, istiqomah. Istiqomah datang ke rumah ibadah, sholat. Kadang lain sholat di rumah gitu. Istiqomah hadir di majelis ilmu. Lain sholat, siap sholat pulang gitu. Ya berat itu. Tapi tantangannya kan juga besar dari Allah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, balasannya itu bagi orang istiqomah itu surga. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqomah. Dia istiqomah dengan ibadah, istiqomah salat jamaah, hadir di majelis ilmu, berbuat kebaikan. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Bergembiralah, berbahagialah dengan surga yang dijanjikan Allah. Orang istiqomah balasannya surga. Nah, jadi mari kita selalu istiqomah. Alhamdulillah, yang kita masih sampai detik ini kita diberikan keistiqomahan nanti oleh Allah. Itu lulus masuk ceramah tu Bu. Pembukaan suruh tu. Nah, lulus selesai itu dah. Tak ajak pulang Bu. Nah. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu pengurus Musholah Al-Barakah yang hadir, yang sama kami hormati, rahimahumullah. Bapak Ibu orang tua kami, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pendidikan yang alhamdulillah masih diizinkan Allah sekali setahun awak sebut Bu Dokter sehat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi ini sedikit kita berkumpul di sini dalam rangka mengharap ridha Allah. Alhamdulillah dari awal sudah makan sahur, kemudian sudah sholat sunnah tahajud, sudah sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah wudu yang ada, sholat subuh, kemudian duduk di majelis ilmu. Ini adalah rangkaian ibadah yang Allah dan Rasulnya sangat sukai dan sangat senangi. Kita lihat hadis yang dijelaskan dari Imam Muslim di dalam kitab Sahih beliau, bahwa ada beberapa kelebihan, manfaat, keutamaan dan kehebatan yang diberikan Allah bagi orang yang duduk, yang hadir di majelis ilmu. Habis ini selesai, kita pulang lagi. Hari kan menjelang siang juga ya. Jam 6 pulang, 15 menitan lah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak adalah suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah. Rumah Allah itu yang masjid, musalla, rumah-rumah majelis ilmu. Kemudian dia yatsluna kitabullah, membaca kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah. Tadi kita sudah baca dari awal, banyak kalam-kalam Allah yang terkandung di dalamnya. Kemudian wa yatadarusnahu bainahum. Tadarus itu bahasa Al-Quran itu. Termasuk mereka saling mempelajarinya. Jadi satu ayat, dua ayat yang mereka baca, kemudian dipelajari, difahami, ditadaburi, dihayati maknanya, kandungannya. Kemudian nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka janji Allah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah berikan sakinah. Kan sering awak mendengar kata-kata sakinah. Itu biasanya untuk orang nikah, maksudnya kan, semoga sakinah mawadah gitu kan, mawadah sakinah gitu, ketenangan. Jadi siapa yang hadir, yang duduk di majelis ilmu, membaca ayat-ayat Allah, mendalaminya, memahaminya, mentadarusinya, maka Allah akan berikan ketenangan. Itu tidak ada pemberian yang lain itu, tidak diminta. Nah, dan itu boleh dicobakan tuh. Siapa yang datang ke rumah saji, ke musola, biasanya pasti dia tenang, karena Allah sudah fitrahnya seperti itu. Kadang-kadang malahan sampai bakaruh, sampai takaluk bagai di contoh di pengajian tuh. Hari Jumat tu coba tu, mulai masuk masjid uru ambil paling belakang loh. Duluan lain datang duluan, tapi duduk paling belakang main handphone dulu. Ketik naik mimbarnya langsung bakaruh langsung. Memang ada nampak kayak gitu, Ibu. Udah nampak. Orang mimbar itu kan banyak yang nampak itu di belakang, perilaku jamaah itu. Nah, seperti itu. Berarti sakinah, tenang. Kadang susah lalu di rumah, datanglah ke rumah ibadah. Ya memang las loh adanya.
Kadang balik kiri, balik kanan, putar kamari lah sampai jam 1 hari lah malam hari seorang. Ndak je nak mengelok mata dah. Banyak sana fikir. Datanglah ke masjid musalla. Mudai kuah full AC, tikarnya, parfumnya enak, nyaman. Yo lalu dibuatnya. Dia bapak ibu-ibu yang susah lalu di rumah datang ke musalla. Pai lalu nak apa ya? Ndak ada. Baiklah. Karena memang seperti itu, sakinah, ketenangan. Biasanya orang yang tenang itu kan mudah tidurnya. Ya, Pak ya. Kalau susah lalu itu kan ndak tenang dia itu. Kayu. Hah? Kurang kayu. Itulah. Kira-kira. Jadi dan itu adalah jaminan Allah melalui Rasul disampaikan. Diberikan ketenangan. Orang yang hadir di majelis ilmu pikirannya tenang. Setidaknya di dalam tuh. Tiba di luar aku kacau lu lihat kan. Banyak lo masalah lihat. Tapi setidaknya sudah diberikan ketenangan dan kenyamanan. Maka dengan banyaknya hadir di majelis ilmu, banyak mendengar pengajian, apalagi ilmu agama. Sedangkan ilmu dunia awak lay mati-matian je untuk mencari. Untuk mencari dokter awak kan harus belajar kuliah kedokteran. Jadi guru matematika harus baraja, perbengkelan baraja. Ini ilmu akhirat kan seperti itu. Padahal kalau dalam Al-Quran Allah menyatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Itu akhirat dulu tuh. Tasawufnya memang seperti itu. Carilah negeri akhiratmu, anugerah yang telah dijanjikan Allah tentang akhiratmu. Baru tarik ke belakang. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa bahagian hidupmu di dunia. Gitu. Itu tasawuf itu. Jadi cari akhiratmu dulu. Jangan lupa dunia. Orang tauhid mencari akhirat itu di dunia kok. Dunia dijadikan sebagai sarana. Tuh. Kalau dalam Al-Quran namanya itu sebagai wasilah, perantara. Apapun saja profesi kita itu dijadikan sebagai sarana untuk taat kepada Allah, untuk mencari ridha Allah. Saja sabui salah. Kecuali kalau maliang mana bisa ada. Tapi kalau apapun profesi kita karajowa, maka selalu di atas ridha Allah. InsyaAllah itu ketenangan akan datang. Mau menilai bu? Ada kebatanya bu? Boleh? Tidak apa-apa. Awak kan tidak kotu baju maya dah. Wirid biasalah gitu kan. Mengaji, mengkaji. Kalau bahasa awak kan mengaji, mengkaji. Jadi sakinah, nazalat alaihimus sakinah. Itu Allah berikan ketenangan terhadap diri seseorang itu yang hadir di majelis ilmu. Kemudian yang kedua kata Rasul, wasyiyatuhumur rahmah. Allah akan turunkan, akan berikan rahmah. Ini luar biasa ini. Jadi sakinah, rahmah. Makanya di dalam salam itu sebenarnya Bapak Ibu sudah sempurna. Tidak perlu ikut salam-salam yang lain. Salam, tidak perlu. Om Santi, Santi, apalah gitu. Saya tidak ngerti juga. Tidak perlu. Santi Om, Tante mungkin segala macamnya. Tidak perlu. Assalamualaikum. Itu jelas itu. Beda dengan bahasa Arab. Sabahul khair, sabahun nur, selamat pagi, selamat sore, selamat pagi, pagi saja, sore baka, balantak je tu ko. Tapi assalamualaikum itu umum, kapan saja, di mana saja, sampai bila. Keselamatan atas engkau. Bukan hanya cukup sampai sono. Warahmatullah, itu hebatnya. Jadi selamat itu dengan rahmat Allah. Rahmah. Luar biasa. Tidak ada santi ya. Tidak ada. Tidak perlu. Orang Islam tidak perlu itu.
Kadang-kadang awak merasa tidak sempurna loh bagai. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang pejabat, tidak usah ikut-ikutan. Awak punya akidah, awak punya tauhid. Itu tauhid dalamnya itu. Iya, itu lain cerita itu. Kau takui periuk barih itu ala tadi liang. Jadi yang penting akidah. Makanya Buya Hamka itu luar biasa, luar biasa. Keteguhan beliau itu ndak bisa digoyah. Ya, ndak bisa. Hebat. Sampai sekarang ndak ada yang bisa menggantian. Kita acung jempol itu. Itu gara-gara apa itu? Itu gara-gara seperti itu, ikut-ikutan itu. Ndak boleh kata beliau. Kini ambo kan ketua MUI, umat Islam haram. Titik, ndak ada koma. Ndak selesai di kantor, baik rumah itu kan. Saya di dalam, bawa keluar. Nah, mundur beliau, masuk penjara. Nah, gitu. Itu akidah umat itu. Tahun 81 itu. Jadi penting. Warahmatullah. Selesai di sana? Belum. Wabarakah. Wah, ini barokah. Wabarakatuh yang Allah berkahi. Sempurna sudah. Jadi pesan moral kepada bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pejabat lah gitu kan. Cukuplah selesai dengan salam itu. Beres. Tidak perlu yang lain. Awak kadang-kadang kan bondong air, bondong dadak loh. Mencuba-cuba satu-satu loh. Tidak usah lah. Kalau kita orang Islam. Karena ada kandungan tauhid di dalamnya. Nilai-nilai. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, hebat. Di dalam Islam itu sudah sempurna, sudah sempurna. Iya. Lai banyak, tidak banyak loh banyak gitu. Enggak, atau mau dijawab boleh tapi ada jawabannya tertentu. Nah itu. Wa alaina boleh, ya keselamatan atas kami. Kan dia mendoakan kita, boleh dia mendoakan kita, baguslah. Nah gitu. Tapi bukan wa alaikum, bukan untuk kamu. Nah gitu. Ya, wa alaina boleh. Jadi kondak antuk sejolah gitu kan. Nah, tapi kalau dia mengucapkan salam, membaca apa-apa hal yang berkenaan dengan Islam, ini ada masalah. Nah, ini masalah. Mudah-mudahan dengan itu dia akan mendapat hidayah. Hidayah itu mahal, Bapak Ibu, mahal. Dan itu pemberian Allah. Nah, gitu. Pemberian Allah. Kalau hidayah, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinnallah, kan tetapi Allah lah yang memberi hidayah mayyasha kepada siapa yang dikehendakinya. Lah mati-matian awak berdakwah menyampaikan kebenaran ke ayah awak, karena awak nak nanyalah ke kapah ayah kau, ke kapah kami kau. Jadi kuenya orang kapie tu. InsyaAllah selamat ndak ambo kama manje naik ke bukit kau. Amati dalam kekufuran di doa anjuo. Karena anak ingin selamat anak kau ditegur ma Allah, itu bukan anak semu. Ini berjali-jali itu. Karena itulah bilik ketik, bilik gadang, Pak. Masalah akidah tidak ada ceritanya, tidak ada main-main. Jadi kalau dia mengucapkan salam sama kita, setuju silakan, tidak apa-apa. Tapi jawabannya kita kondisikan. Kalau tahu jawabannya silakan jawab. Wa alaina salam. Kalau enggak, yo diam sajalah ke siapa tadi itu. Nah, gitu. Karena dia mendoakan kita. Itu teknis membaca salam itu dalam forum. Kalau forum umum, mungkin di parlemen di mana ada teman kita yang beragama yang lain, maka itu general boleh, dari masalah. Tapi kalau mayoritas, itu enggak, sebaiknya tidak. Salam biasa sajalah. Selamat pagi, hadirin para undangan, biasa sajalah. Gitu. Karena mengucapkan salam itu hukumnya kan sunnah. Manjawi wajib. Kamu salah. Ya, enggak baca salam, enggak ada masalah.
Tapi kalau kita baca salam, dapat kebaikan sunnahnya. Nah, cuman kadang-kadang kita kan sudah kebiasaan setiap awal pembicaraan kan kita membaca salam, nah, gitu. Lebih baik. Jadi kalau ada saudara kita yang membaca salam sama kita, boleh dijawab, boleh. Nah, iya, atas kami keselamatan. Nah, gitu. Itu tauhid. Ya. Assalamualaikum dulu atau yang terhormat? Kode etiknya di dalam agama ya Pak ya. Kita luar agama kita tidak tahu pula gitu ya kan. Kalau luar agama kan penghormatan dulu. Berarti lebih gadang lo beliau-beliau itu dari Allah dan Nabi dan Rasul kan gitu kan. Biasanya kalau ambo secara pribadi tetap Allah dan Rasul dulu. Ya, assalamualaikum, alhamdulillah, puji syukur, selawat, terus baru penghormatan. Walaupun di tingkat gubernur sekalipun, biasanya saya seperti itu. Nah, gitu. Karena tidak biasa juga mengikut-ikut yang kurang pas lah gitu kan. Karena penghormatan itu jauh lebih terhormat Allah, Nabi dan Rasul ketimbang manusia. Nah, baru sesudah itu baru manusia ada. Kadang kan ikut-ikutan ya banyak. Nah, gitu. Ya Pak ya. Lah lewat Pak. Enggak ada. Masih ada Ibu ya? Baik. Baru 2. Oh iya hari Minggu, hari Ahad. Oh, 2 baru nyampe tuh. Jadi Allah berikan ketenangan, Allah berikan rahmat kalau hadir di majelis ilmu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada di Siko Wirid, rajinlah datang Bapak Ibu. Kalau lagi di rumah, tapi kalau masih di kantor, masih di mana atau muhajirin daki di Siko, di mana majelis ilmu, hadir kita di sana. Kemudian wa khafathumul malaikah, dia diberikan mendapat keberkahan, mendapat doa dari para malaikat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang, malaikat pun mendoakan, luar biasa. Bahkan kalau di hari Jumat itu khatib naik mimbar, itu malaikat hadir mendengarkan istamnya. Mandanga. Makanya kalau bapak-bapak yang pai Jumat itu janganlah kati naik mimbar. Sebelum itu orang yang datang pertama itu bagaikan dia korban dengan satu onta. Onta itu mahal itu. Oh. Iya, kemudian setelah berikutnya ya kuda, kambing, terus siapa yang datang terakhir itu sama juga korban cik talu puyu. Talu puyu. Awak kadang-kadang lai datang ke rumah saji tapi singgah lo di kedai dulu. Singgah adalah sebentar doh. Ampi-ampi selesai lo orang khotbah. Oh, marokok lah dulu. Kadang lain datang duluan, duduklah di luar. Padahal itu duduk depan. Khairu sufufir rijal awaluha. Sebaik-baik saf laki-laki dewasa itu di depan. Ini depan ini yang terbaik itu. Makanya di depan. Usahakan di depan. Jadi penting. Itu gunanya awak hadir di majelis ilmu, mendanga-mendanga kan bertambah juga wawasan awak. Selama awak ragu menjadi tidak ragu. Selama awak tidak tahu menjadi tahu. Itu ya ilmu Allah, ilmu Al-Quran itu jauh lebih luas. Tidak bisa kita uraikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, wa dzakarahumullah fi man indahu. Allah menyebut-nyebut nama hambanya itu di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya selain manusia. Ya makhluk yang lainnya siapa tu? Ya malaikat-malaikat Allah. Allah besarkan, Allah banggakan. Tu. Bekeciannya ke menumpahan darah dulu. Saya lihatlah tu banyak hadir di majelis ilmu tu. Surah barakah tu, masalah barakah tiap wirid penuh tu. Gitu. Dibangga-banggakan di Allah di hadapan malaikat. Malaikat kan monoton sifatnya. Yang sujud sampai di kiamat. Yang ibadah sampai di kiamat. Kalau kita enggak, banyak yang kita kerjakan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari hadiri majelis ilmu selalu, karena banyak yang diberikan oleh Allah, kelebihan-kelebihan, dan setidaknya kita mendapat. Bahkan kata Rasul, terakhir Bapak Ibu, bahkan kata Rasul,
Berjalan menuju majelis ilmu itu Allah telah bantangkan jalan menuju surga. Hebat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menuju majelis ilmu, saja majelis ilmunya, masjid, musola, tempat-tempat kajian, atau ibu-ibu wirid majelis taklim, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hebat. Jannah. Allah telah bentangkan jalan menuju surga baginya. Masya Allah. Tidak ada sehebat dari itu. Makanya kalau orang-orang dulu bukan berhari-hari Bapak Ibu mencari ilmu itu, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Malah ada imam yang ndak lupa nikah dia mencari ilmu. Bayang tu. Lupa bini dia mencari ilmu tu. Dia sibuk dengan ilmu, katakanlah bini itu. Luar biasa itu. Hah? Bukan lupa jo bini. Nyo beda tu. Kalau lupa jo bini berarti lah bini itu mah. Redaksi bahasanya. Ya, lupa jo bini, lupa babini kan beda tu. Beda seneh saja tu. Lupa babini itu ndak babini dong. Oh gitu. Ndak sempat dia nikah dengan sibuk dengan ilmu. Kalau lupa jo bini, itulah cerita. Mungkin cari bini saja itu mah. Buka cabang mungkin gitu. Baik Bapak Ibu, jadi bahkan mohon maaf Bapak Ibu, ada riwayat mungkin kita udah sama-sama tahu. Bahkan seseorang yang banyak melakukan dosa besar, membunuh, kemudian disuruh pindah, jan situ jo pai ke tempat lain tu, aduh banyak majelis ilmu, datangi situ, dalam perjalanan meninggal, belum nyampai di majelis ilmu, belum sempat mandanga ilmu tu, belum sempat, masih dalam perjalanan, wafat, meninggal. Tolong kuah kamana deke ke tempat maksiat alamoh tu, atau ke majelis ilmu, ternyata dekat kepada majelis ilmu, dakhalatul jannah, dijamin masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Alun sempat hadir di majelis ilmu, duduk di majelis ilmu, baru kapai saja, baru banyak melakukan dosa besar, Allah telah memberikan yang terbaik. Itu kan luar biasa itu. Jadi tidak ada ruginya bapak-bapak, ibu-ibu kalau wala pensiun, ajan di rumah si duduk lagi. Duduklah di masjid jeung mushola, datangi maghrib, sholat maghrib, siap sholat maghrib baca Al-Quran kalau tidak ada wirid, kemudian zikir, sudah itu sholat sunnah, tu zikir, ala pandai kok, golek-golek sental, udah menjelang waktu isya, siap menunggu sholat, menjelang sholat, sesudah sholat menunggu sholat, itu sama dengan sholat itu sendiri. Kan luar biasa itu. Banyak riwayat yang menjelaskan. Sama itu artinya pahalanya. Kan banyak itu. Tapi kalau ada wirid, dengar kajian ilmu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita di hari yang penuh berkah, pintu doa terbuka lebar. Mari kita menuju dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, saya Herman Tanjung, mohon maaf tersinggung dek karena talantung dek turun yang indah pada tampilnya dalam penyampaian nambah tadi, kok kurang lama manihi recik bawang dek kurang lalu hirono picik dek kurang kondi. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Sebab bakam itu karena dulu-dulu sering kita wirid di sini dan kajian-kajian lainnya. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.